Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya di channel Sinau Bareng ya. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas kembali soal-soal SKB kesehatan secara umum ya, baik itu untuk profesi dokter, profesi perawat, bidan, radiografer, analis, dan seluruh tenaga kesehatan secara umum ya. Soal-soal ini merupakan bagian dari 30 soal yang akan diujikan dari 100 soal tes seleksi kemampuan bidang ya. Baik teman-teman, lanjut saja ya. Kita langsung ke soal yang pertama. Soal ini saya dapatkan karena cukup banyak dibahas ya, dan juga cukup banyak kita temukan di media sosial gitu. Coba kita bahas. Tentunya pembahasan kali ini berdasarkan perspektif saya selaku ya tenaga kesehatan juga gitu ya. Mohon maaf apabila nanti ada beberapa pembahasan mungkin yang berbeda dengan pembahasan dari teman-teman yang lain. Gitu. Silahkan nanti teman-teman bisa mengambil sisi baiknya saja dari setiap pembahasan. Baik, yang pertama, bayi laki-laki 4 bulan terdapat benjolan di temporal kiri ya, di temporal sisi sebelah kiri kepala ya. Benjolan muncul sejak 1 minggu, usia 1 minggu ya. Perlahan semakin membesar sejalan dengan bertambahnya usia. Bayi tampak tidak terganggu, kadang benjolan membesar saat pasien menangis ya. Saat pasien menangis benjolannya membesar. Saat ini diameter benjolan 4 cm, apakah terapi yang paling sesuai? A. Observasi, B. Eksisi massa, C. Ekstirpasi, D. Injeksi sklerosan, atau injeksi kortikosteroid. Tentunya teman-teman apabila mendapat soal seperti ini, maka kita tahu bahwa memang soal ini tidak lengkap ya. Mungkin karena ini adalah FR atau field report dari tes SKB sebelumnya, sehingga memang soal tidak terlalu lengkap gitu ya. Tetap untuk mendapatkan jawaban berarti kita harus tahu diagnosis utama dari kasus ini ya. Jika kita cermati, yang pertama dari usia gitu ya, inilah pasien bayi ya, laki-laki 4 bulan ya usianya, terdapat benjolan ya. Benjolan pada bayi ini sebenarnya jarang kita temukan ya untuk beberapa kasus. Dalam artian gini, benjolan-benjolan yang sering dilakukan operasi ataupun tindakan itu biasanya pada pasien dewasa. Taruhlah misalkan lipoma ya, ataupun misalkan soft tissue tumor ya, atau ganglion ya, itu semacam benjolan-benjolan yang sering kita temui pada kasus bedah orang dewasa. Pada kasus bayi, utamanya di usia 4 bulan ya, atau kurang dari 18 bulan, ada beberapa diferensial diagnosis yang bisa kita jadikan alternatif untuk diagnosis pada kasus ini. Yang pertama itu adalah biasanya pembesaran kelenjar getah bening ya. Ini kalau pembesaran kelenjar getah bening ini hal yang wajar teman-teman ya, pada usia kurang dari 18 bulan ya, usia di bawah 2 tahun gitu ya. Itu seiring dengan waktu biasanya akan mengecil sendiri. Kemudian yang kedua, biasanya kalau pembesaran kelenjar getah bening tuh, jadi orang tua datang ke pusat pelayanan kesehatan terus mengeluh, dok, atau misalkan bu, pak, bu bidan, atau pak dokter, pak suster, pak perawat, ini ada benjolan beberapa gitu di kepala, misalkan di belakang telinga atau di daerah oksipital gitu, di belakang kepala. Terus kita raba tidak ada peradangan ya. Kemudian anak juga tidak rewel gitu ya. Biasanya itu ya kelenjar biasa aja. Dia biasanya respon terhadap infeksi atau saat proses pertumbuhan saja gitu. Nantinya akan mengecil sendiri. Yang kedua itu ada yang namanya hemangioma. Nah, ini yang menurut saya cocok atau menurut saya lebih tepat pada diagnosis ini ya. Cirinya pada soal kita lihat bahwa kadang benjolan membesar saat pasien menangis. Jadi ada proses namanya tekanan ya, atau refleks vagal. Karena pada saat menangis otomatis si bayi itu melakukan penekanan gitu, dan beberapa hal yang menyebabkan penekanan tekanan darah sehingga menyebabkan si benjolannya itu terkesan membesar gitu. Dan itu jarang kita jumpai pada kasus-kasus seperti STT. Jarang pada bayi itu ada soft tissue tumor atau ganglion, itu jarang sekali.
Nah, jadi jawaban arah diagnosisnya lebih ke hemangioma. Hemangioma itu adalah kelainan pada pembuluh darah gitu ya. Jadi bersatunya cabang-cabang pembuluh darah sehingga menimbulkan sebuah benjolan gitu ya. Benjolannya itu, ini ada gambarnya ya. Oke. Jadi kata kuncinya itu adalah membesar perlahan-lahan dan membesar saat pasien menangis. Jadi memang lebih kepada tekanan sehingga si pembuluh darah ini menonjol gitu. Jadi penonjolan pembuluh darah keluar ya, itu kalau hemangioma. Oke, nanti jawabannya lebih ke arah observasi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau menangis bisa membesar ya karena ada tekanan dari pembuluh darah, tekanan darah di sana. Itu. Jadi terus apa yang harus kita lakukan? Prinsipnya pada bayi kalau B dan C saya rasa kurang tepat ya. B dan C saya rasa kurang tepat karena itulah tindakan pembedahan. Biasanya pada prinsipnya balita gitu ya, apabila ada sebuah kelainan yang sifatnya pembedahan ya, contohnya misalkan hemangioma gitu ya, atau misalkan adanya hernia umbilikus gitu ya, itu biasanya kita lakukan observasi dulu gitu. Jadi tidak langsung dilakukan upaya pembedahan. Eksisi itu kan pemotongan jaringan, pemotongan eksisi massa ya, jadi dipotong. Kalau ekstirpasi itu dia pengambilan sampai, kalau bahasa kasar sampai akar-akarnya. Jadi dicowak kalau orang Sunda bilang, diambil sampai akar-akarnya, itu ekstirpasi. Nah, pada kasus hemangioma gitu ya, kenapa saya ngambil di hemangioma itu tadi jarang sekali pada bayi itu ada tumor gitu, tumor yang sifatnya seperti soft tissue tumor atau ganglion gitu ya, apalagi di kepala. Lebih sering ke hemangioma. Ini kalau dia prinsipnya kalau dia tidak ada gangguan atau tidak menimbulkan efek samping yang lain, maka yang dilakukan adalah observasi. Gitu. Nah, kata kunci yang lain apa? Bayi tampak tidak terganggu. Artinya dia tidak rewel, tidak merasa kesakitan gitu ya, dan biasa anteng-anteng aja. Berarti lebih ke ditunggu, diobservasi gitu. Kemudian kalau misalkan sudah terjadi pecah pembuluh darah, baru dilakukan tindakan ekstirpasi atau tindakan yang lain sesuai dengan prinsip bedah anak biasanya. Nah, kalau terkait masalah obat ya, sklerosan itu adalah sklerotik ya. Saya kurang tahu nih untuk sklerosannya. Kalau kortikosteroid ya anti peradangan ya. Cuma saya ada pembahasannya. Ini kalau contoh yang sifatnya kelenjar biasa ya, pembesaran kelenjar aja gitu. Itu sifat yang normal, itu juga diobservasi. Tidak ada upaya pembedahan ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi hemangioma adalah kelainan pada pembuluh darah, pertumbuhan abnormal pada pembuluh darah yang berkumpul dan menjadi satu membentuk sebuah benjolan. Bisa terjadi pada bayi kurang dari 18 bulan ke bawah. Jika hemangioma tidak bergejala atau tidak mengganggu, lakukan observasi karena hemangioma dapat menghilang dengan sendirinya seiring dengan bertumbuhnya usia bayi ya. Jika hemangioma menimbulkan gangguan, misalnya gangguan penglihatan, gangguan pernapasan, serta menimbulkan luka, dokter dapat memberikan sejumlah obat sebagai berikut. Penghambat beta. Jadi beta blocker ini fungsinya adalah untuk lebih ke mencegah terjadinya pecahnya si hemangioma kalau menurut saya. Jadi menurunkan curah jantung, kan beta blocker itu untuk pasien-pasien hipertensi biasanya menurunkan tekanan darah. Kalau ini mungkin korelasinya untuk mencegah terjadinya pecah si darahnya ya. Gitu. Kemudian kortikosteroid ya, ini adalah untuk anti radang ya. Ini juga berfungsi sebagai obat yang jika tidak ada respon dengan beta blocker ya. Gitu. Bisa disuntikan langsung ya, bisa dioles. Oke, vincristine saya kurang tahu. Ini lebih ke kalau ada efek ke penglihatan atau pernapasan bayi. Jadi intinya kalau dia selama tidak bergejala, tidak ada nangis, rewel, ya udah diobservasi. Dan teman-teman sekali lagi jawaban ini belum tentu benar ya. Ini perspektif saya. Bisa jadi jawaban yang lain lebih benar karena ini soal belum lengkap gitu. Jadi yang namanya field report memang tidak akan lengkap. Jadi kalau dari versi saya ya itu. Oke, itu teman-teman. Lanjutnya soal nomor 2 ya. Ini lebih cepat aja. Salah satu cara penularan virus H1N1, ingat H1N1 itu adalah flu babi ya. Yaitu dengan cara A. Batuk dan bersin, B. Melalui jarum suntik, C. Melalui makanan, D. Melalui proses melahirkan, E. Melalui minuman. Jawabannya yang A ya teman-temannya. Jadi prinsipnya flu babi atau H1N1 ini disebabkan oleh virus influenza H1N1. Ada flu burung ya, H5N1. Ini juga setipikal dengan flu babi karena dia masuk ke dalam virus influenza. Sehingga penularannya pun sama seperti
penyebaran virus influenza biasa ya. Jadi dia percikan cairan atau droplet ya saat bersin atau batuk. Kemudian yang ketiga, terdapat dua jenis penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai, yaitu Middle East Respiratory Syndrome coronavirus atau MERS-CoV ya, dan penyakit Ebola. Maksud dari zoonosis ya, ini dua new emerging disease, termasuk yang sekarang corona itu masuk dalam new emerging disease. Jadi penyakit yang belum ada sebelumnya ya. Nah ini tuh zoonosis itu apa gitu ya. Kalau dari bahasa sih kita sudah bisa kita tebak ya, zoo itu lebih ke hewan ya. Jadi penularannya itu dari manusia oleh hewan dan juga manusia ya. Bisa hewan ke manusia atau manusia ke manusia. Setelah dari hewan manusia ke manusia. Jadi jawabannya ini yang B ya teman-teman ya. Maaf ini saya salah ini ya. Harusnya yang B ya teman-teman ya. Ini jawabannya yang B. Oke, soal nomor 4, Posbindu TM atau Pos Pembinaan Terpadu untuk Penyakit Tidak Menular merupakan usaha Kemenkes untuk menanggulangi transisi epidemiologi di Indonesia penyakit menular ke tidak menular seperti DM, CKD, kanker, hipertensi, dan lain-lain. Dengan cara melakukan pemeriksaan dan pembinaan berkala kepada masyarakat. Pada pelaksanaannya, 5 meja yang digunakan untuk pemeriksaan Posbindu PTM adalah meja ketiga adalah ya ini Posbindu PTM, Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular ya. Upaya pemerintah untuk menanggulangi penyakit tidak menular ya. Salah satunya adalah dengan pemeriksaan. Di sana ada 5 meja teman-teman. Meja ketiga apa ya? Jadi kalau kita urutkan, yang pertama itulah pasti registrasi ya teman-teman ya. Yang kedua itu adalah wawancara oleh dokter. Yang ketiga itu adalah Posbindu PTM pengecekan line yang pertama yaitu tinggi badan, berat badan, IMT, lingkar perut. Jadi pengecekan dasar. Kemudian ada Posbindu pengecekan khusus setelahnya yang keempat adalah tekanan darah, GDS, kolesterol, TG ya. Dan yang terakhir adalah identifikasi resiko serta konseling. Jadi untuk yang ketiga itu adalah tinggi badan, berat badan, IMT, dan lingkar perut ya teman-teman ya. Oke. Soal terakhir ya teman-teman, saya buat 5 soal aja biar nanti lebih cepat pembahasan dan juga lebih sering saya upload soal ya. Strategi Kementerian Kesehatan berdasarkan RPJMN 2020 yang berkaitan dengan kasus merebaknya obat tidak berizin adalah ada 5 ya teman-teman ya untuk strategi Kementerian Kesehatan berdasarkan RPJMN ya tahun 2020-2024. Yang berkaitan dengan obat tentunya ini adalah yang poin E ya teman-teman ya. Jadi peningkatan sistem kesehatan dan pengawasan obat. Ada 5 ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah peningkatan kesehatan ibu anak ya. Yang kedua percepatan perbaikan gizi termasuk stunting di dalamnya masuk ke sana. Peningkatan pengendalian penyakit, ini penyakit infeksi menular dan tidak menular. Ini gambar paru-paru itu yang menular. Kalau yang gemuk ini adalah yang tidak menular ya, obesitas. Kemudian pembudayaan gerakan masyarakat, germas ini yang keempat. Dan yang kelima penguatan sistem kesehatan dan pengawasan. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat ya, tetap produktif dan tetap jaga konsistensi dalam belajar. Karena kita tidak tahu kapan SKB ini akan dilaksanakan, mungkin dalam waktu dekat atau masih lama. Tetap stay tune, tetap terus pantau ya channel ini gitu untuk sama saling-saling belajar lah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.